Halo sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan kami. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini kami mengambil judul yaitu pengobatan penyakit hati, di mana kami tengarai bahwa salah satu penyebab sakit hati adalah adanya rasa takabur atau angkuh, sehingga rasa takabur atau angkuh ini perlu dikendalikan atau diperangi, sehingga kita menjadi orang yang berperilaku kasih seperti hormat, respek, dan melakukan kebajikan. Seperti pada video sebelumnya yang kami awali dengan sebuah lagu, begitu pula pada video kali ini kami awali juga dengan sebuah lagu yang berjudul Perang Kesadaran, di mana kita pahami bersama bahwa rasa takabur adalah salah satu bentuk pikiran atau perasaan yang merupakan bentuk mental, di mana mental ini juga merupakan kesadaran kita. Sehingga perang kesadaran yang kami maksudkan adalah memerangi sisi negatif dari kesadaran kita. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak lagu berikut ini.
Lirik lagu Perang Kesadaran dengan subjudul Melawan Keangkuhan. Kau yang takabur, hentikan menipu dirimu. Lihatlah ke dalam diri, banyak yang tidak tahu, berlagak paling benar, sok suci. Pahamilah tujuan kehidupan di dunia, semua ingin bahagia. Hentikan penipuan hanya untuk berkuasa, hanyalah menipu diri. Coba dengarkan bisikan di dalam hatimu, tegakkan kebenaran, bukannya pembenaran, agar kita semua bahagia. Sesungguhnya takabur menyebabkan merana penyakit hati manusia, karena tidak sadar, semua karma itu kembali pada dirimu. Pahamilah jiwamu adalah intinya dari semua kesadaran, laksana atom, ada inti dan kulitnya, dan yang membelenggunya itu dia sadripu. Kasih dan benci itu bersemayam di dalam hatimu. Iri hati adalah penyebab keangkuhan, pengagungan diri yang salah. Seperti uranium yang intinya labil, bila ditembak jiwa netral, hancur berkeping-keping, luluh lantak jadi jiwa-jiwa yang stabil. Itu senjata ampuh. Sungguhlah kejahatan itu sebagai penghancur dirimu. Jiwa yang stabil tidak akan dapat dihancurkan, sebab jiwa kekal abadi. Itulah lirik lagu dari Perang Kesadaran. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita pahami emosi yang ada di dalam diri kita. Kita dapat memahami bahwa keinginan mempunyai dua pernyataan utama, yaitu yang pertama, keinginan untuk menarik supaya dapat memiliki atau berhubungan lagi dengan objek yang memberikan kesenangan. Yang kedua, keinginan untuk menolak supaya mengusirnya jauh-jauh atau untuk menghindari hubungan yang pernah menyakitinya. Di sini kita pahami bahwa penarikan dan penolakan merupakan dua bentuk keinginan yang menggoyangkan pribadi. Emosi merupakan keinginan yang teresapi oleh intelek, tentunya memiliki pembagian seperti ini. Emosi yang bersifat penarikan menarik objek yang satu ke objek yang lainnya melalui kesenangan, di mana energi pemersatu ini disebut kasih. Sementara itu, emosi yang bersifat penolakan mendorong objek saling berjauhan karena kesakitan. Energi pemisah di alam semesta ini disebut benci. Inilah dua tangkai yang muncul dari akar keinginan, maka semua cabang emosi dapat ditelusuri kembali ke salah satu tangkai keinginan tadi. Pembagian emosi kasih dan benci. Dalam hubungan sosial manusia, kita dapat pahami ada hubungan ke bawah seperti seorang atasan terhadap bawahannya, atau orang tua terhadap anak-anaknya, hubungan di antara orang-orang sederajat, dan hubungan antara bawahan terhadap atasannya. Kasih yang menghadap ke bawah adalah kebajikan. Kasih di antara orang-orang sederajat seperti hubungan suami istri, hubungan kakak adik, hubungan sosial sederajat lainnya dalam bentuk kehalusan budi, saling mempercayai, respek, kemurahan hati, kesabaran, dan keinginan untuk saling menolong. Kasih yang menghadap ke atas adalah hormat. Sementara itu, dari sisi emosi benci, benci yang menghadap ke bawah adalah menghina, pengagungan diri. Benci di antara orang sederajat adalah kemarahan, suka melawan, sikap tak sopan, kekerasan, keagresifan, iri, keangkuhan, dan yang lainnya. Semua emosi yang menolak seseorang dari orang lain bila mereka berhadapan sebagai pesaing, bertatapan muka, dan tidak saling menolong. Sifat umum benci dari orang sederajat adalah saling merugikan. Sementara itu, benci yang menghadap ke atas adalah takut. Sekarang kita kembali ke pokok bahasan, yaitu pengobatan penyakit hati, di mana rasa sakit hati kita pahami disebabkan oleh emosi benci. Sehingga pengobatan penyakit hati tak lain adalah mengubah emosi benci menjadi emosi kasih dengan mengubah sudut pandang. Dan takabur atau angkuh adalah bersumber dari emosi benci. Sehingga bila seseorang takabur, siapa yang sesungguhnya dirugikan?
adalah kembali pada diri sendiri, sebab semua emosi benci menunjukkan sifat saling merugikan. Sampai kapan seseorang akan insyaf dan sadar bahwa kebencian itu hanya merugikan dirinya sendiri? Sampai ia sadar bahwa sesungguhnya penderitaan itu bersumber pada sikapnya sendiri. Kesadaran dalam diri akan mengubah perilaku seseorang karena keinginan untuk dikasihi. Bila seseorang ingin dikasihi, maka sesungguhnya pula dia pun perlu mengasihi orang lain. Sifat saling mengasihi inilah yang kemudian mengubah perilaku kehidupan menjadi lebih baik dan saling menguntungkan dengan saling tolong-menolong. Kalau ditinjau dari tingkat energinya, benci memiliki energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, orang yang benci suka melakukan pengagungan diri, sementara kasih memiliki tingkat energi yang lebih rendah, sehingga kasih berbentuk dalam kerendahan hati. Emosi kasih dan benci merupakan inti dari kesadaran. Bagaimana melakukan pengobatan pada inti kesadaran? Tentu sangat sulit dengan hanya menggunakan nasihat belaka, karena nasihat hanya menyentuh pada kulit kesadaran. Kalau kita analogikan seperti unsur-unsur kimia, di mana struktur terkecil dari unsur disebut sebagai atom, di mana kita pelajari bahwa struktur atom terdiri dari inti atau pusat yang terdiri dari proton dan neutron. Sementara kulit atom tersusun atas elektron yang bergerak sesuai orbitalnya. Untuk terjadinya perubahan sifat kimia, maka ada dua jenis reaksi yang dapat kita pelajari, yaitu reaksi kimia yang melibatkan elektron pada kulit atom, atau reaksi inti yang mengubah struktur inti atom sehingga menjadi atom lainnya yang lebih stabil. Apakah semua inti atom dapat bereaksi? Tentu tidak. Atom yang memiliki unsur inti yang stabil tidak dapat bereaksi secara inti, sementara atom dengan struktur inti yang tidak stabil atau labil dapat bereaksi secara inti. Kestabilan struktur inti dipengaruhi oleh perbandingan jumlah proton dan neutron di dalam inti. Contoh, atom karbon memiliki beberapa isotop. Karbon dengan nomor atom 6 memiliki 6 buah proton dan 6 buah elektron yang mengelilinginya. Di dalam inti atom karbon, di samping memiliki 6 buah proton juga terdapat neutron. Jumlah neutron ini bervariasi mulai dari 6, 7, dan 8 buah. Sehingga bila jumlah neutron ini ada 6, sehingga atom karbon memiliki 6 proton dan 6 neutron dengan berat atom 12, maka atom ini bersifat stabil. Atom karbon yang memiliki inti 6 proton dan 7 neutron dengan berat atom 13 menjadikan inti mulai tidak stabil karena ini bersifat radioaktif. Dan lebih lanjut, bila atom karbon memiliki 6 proton dan 8 neutron, maka berat atom menjadi 14, maka atom ini semakin tidak stabil. Sifat radioaktif lebih tinggi dari karbon 13. Oleh karena itu, atom karbon 14 dapat mengalami peluruhan radioaktif atau reaksi inti. Secara umum, gambaran ini memberikan kita petunjuk tentang tingkat energi yang tersimpan di dalam inti atom karbon itu sendiri. Lebih lanjut, coba kita bandingkan dengan unsur uranium yang memiliki tingkat ketidakstabilan inti yang jauh lebih tinggi, sehingga uranium lazim digunakan sebagai bahan dasar energi nuklir. Uranium dengan nomor atom 92 dan berat atom 235, artinya bahwa di dalam inti terdapat 92 proton, sementara jumlah neutron akan menjadi 235 dikurangi 92, yaitu 143. Sehingga jumlah neutron adalah 143 buah. Dengan perbandingan inti 92 proton dan 143 neutron tentunya membuat struktur inti sangat tidak stabil, sehingga inti dapat terurai secara alamiah maupun direaksikan secara inti dan akan berubah menjadi atom-atom baru dengan tingkat energi yang lebih stabil, yaitu energi yang lebih rendah.
Kami tidak mengulas terjadinya reaksi inti pada atom-atom ini karena telah dibahas pada kajian fisika inti atau kimia inti. Yang perlu kami garis bawahi bahwa untuk dapat terjadinya reaksi inti dibutuhkan partikel neutron yang kecil dan tidak bermuatan. Sekarang kita kembali pada inti kesadaran. Di dalam inti ada emosi, kasih dan benci. Dan bagaimana emosi ini terbentuk adalah berhubungan dengan keyakinan kuat. Apa yang seseorang yakini secara kuat, hal itu akan mengakar kuat dalam emosi mereka. Keyakinan kuat dalam bahasa lainnya juga disebut sebagai iman, sehingga dapat dinyatakan sebagai apa yang mereka imani secara kuat, maka hal itu akan menjadi intisari dari keyakinan dan itulah sesungguhnya dia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa apa yang diyakini secara kuat atau diimani akan menjadi intisari dari perilaku seseorang. Dengan penalaran yang sama, maka dapat kita pahami ada keimanan yang stabil dan ada keimanan yang tidak stabil. Keimanan yang tidak stabil bersumber pada emosi benci, karena emosi ini memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi. Klaim diri lebih besar, lebih agung, lebih tahu, padahal sesungguhnya pengetahuannya sangat terbatas. Hal inilah menyebabkan ketidakstabilan inti. Klaim pengetahuan yang banyak rongga ketidaktahuan. Bagaimana melakukan penembakan ke inti kesadaran? Seperti inti atom uranium yang ditembak oleh partikel neutron, di mana kalau kita perbandingkan berat partikel neutron dengan berat inti uranium adalah 1:235. Begitu juga dengan ukuran inti. Di samping itu, neutron tidak bermuatan, artinya bahwa neutron tidak positif maupun tidak negatif. Di dalam kesadaran, sikap netral seperti neutron dapat dipahami sebagai tidak memihak atau memiliki kepentingan politis untuk mencari keuntungan pribadi. Kita kembali pada tujuan semula, yaitu pengobatan penyakit hati. Pengobatan tentunya adalah hal yang positif, seperti pengobatan seseorang dari suatu penyakit, misal seseorang terserang influenza atau flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Maka seseorang perlu meminum obat dengan dosis yang tepat agar virus yang menggerogoti tubuhnya dapat dibunuh atau dikendalikan. Sementara orangnya tetap hidup dan menjadi sehat kembali. Obat adalah salah satu racun lemah yang terkendali. Hanya meracuni penyakit secara spesifik dan selektif, serta tidak menyebabkan gangguan pada orang yang meminumnya. Begitu juga penyembuhan penyakit hati. Hanya menjadi racun terhadap kebencian, sementara pada orangnya akan kembali selamat dan bahagia. Baiklah kawan, demikianlah penjelasan kami tentang lagu yang berjudul Perang Kesadaran. Lebih lanjut, kami juga telah mendapatkan petunjuk terkait menggunakan kartu tarot, yaitu kartu Raja Pedang dan Raja Tongkat atau King of Swords dan King of Wands. Keduanya dalam posisi tegak. Makna kartu King of Swords adalah seorang pria cerdas dengan kelimpahan energi mental, lahir secara alami yang berkembang pada stimulasi intelektual. Dia adalah pria terpercaya yang menjunjung tinggi hukum dan membawa perintah pada situasi yang tertib. Ia menyembunyikan emosinya. Makna kartu King of Wands adalah pria kuat dari kekuasaan yang selalu bersedia untuk membantu. Dia romantis, murah hati, dan pria yang dapat dipercaya, yang mencintai cara-cara tradisional. Dia mengambil tindakan yang tepat untuk mendapatkan hasil yang tepat. Baiklah kawan, demikianlah sekilas ulasan kami, baik tentang lagu maupun petunjuk kartu tarot ini. Semoga berkenan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas kesediaan Anda menonton video kami. Semoga Tuhan memberkahi kita semua. Salam hangat dari saya, Inyoman Sastrawan.